Kabupaten Jember Rabu sore berkirim surat kepada PLT Bupati Jember Mukit Arif meminta agar gambar petahana yang menempel pada ambulans desa segera dilepas. Sebab dari hasil kajian Bawaslu, gambar tersebut masuk kategori pelanggaran. Menurut Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka, usai rapat koordinasi bersama PLT Bupati Senin lalu, pihaknya langsung melakukan kajian terkait gambar petahana yang ada di ambulans desa. Kesimpulannya, gambar petahana yang ada pada ambulans desa masuk kategori pelanggaran sehingga harus segera dilepas. Rabu sore, lanjut Tobroni, pihaknya sudah berkirim surat kepada Pemkab yang diterima langsung oleh PLT Bupati Mukit Arif meminta agar gambar petahana yang ada pada fasilitas negara untuk dilepas. Dan PLT Bupati berjanji hari ini pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini. Selain bersurat kepada PLT Bupati, menurut Tobroni pihaknya juga sudah berkirim surat kepada semua OPD. Sebab bukan hanya gambar petahana di ambulans desa yang harus dilepas, tetapi juga semua gambar petahana, baik stiker ataupun spanduk yang ada di OPD. Pengurus PGRI Cabang Jember Kamis siang melakukan audiensi dengan PLT Bupati Mukit Arif. Mereka berharap PLT Bupati bisa memberikan solusi terkait kebuntuan komunikasi selama ini antara Bupati Faida dengan tenaga pendidikan di Kabupaten Jember. Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan, banyak sekali persoalan pendidikan di Kabupaten Jember yang belum bisa terselesaikan akibat komunikasi yang buruk selama hampir 5 tahun terakhir. Karena itu PGRI minta audiensi dengan PLT Bupati, selain untuk mengucapkan selamat juga berharap bisa memberikan solusi atas sejumlah persoalan pendidikan di Jember. Supriyono bersyukur Rabu sore permintaan PGRI mendapat tanggapan dari PLT Bupati Mukit Arif yang intinya bersedia menerima pengurus PGRI Kamis siang. Hanya saja waktunya yang semula diagendakan jam 10 pagi diundur menjadi jam 2 siang. Beberapa persoalan yang akan disampaikan diantaranya terkait malfungsi guru, pembayaran tunjangan GTT-PTT, SK guru dan pensiunan, serta tunjangan profesi pendidik atau TPP. Di luar dunia pendidikan, Supriyono berharap di masa jabatannya yang hanya 72 hari ini, PLT Bupati Mukit Arif diberikan kekuatan agar mampu menyelesaikan carut-marut Kabupaten Jember yang semua orang tahu saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sepeda motor Yamaha Fiction Nopol W3079AF yang dikendarai Abu Hasan warga desa Pondok Dalam Kecamatan Semboro terlibat adu banteng dengan sepeda motor Vario Nopol P2365LW di Jalan Tanggul Randu Agung, tepatnya di desa Pringgowirawan Kecamatan Sumber Baru. Dalam peristiwa tersebut, 1 meninggal dunia di TKP dan 4 orang lainnya terluka. Kapolsek Sumber Baru AKP Subagio menceritakan, semula sepeda motor Fiction yang dikendarai Abu Hasan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Sesampainya, tanpa melihat kondisi lalu lintas, berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Vario yang dikendarai Paidi, warga desa Karangbayat Kecamatan Sumber Baru, dengan membonceng anaknya yang baru berusia 5 tahun dan istrinya bernama Salamah. Karena jarak terlalu dekat, akhirnya sepeda motor Vario terlibat adu banteng dengan sepeda motor Fiction. Akibat kejadian tersebut, Paidi meninggal dunia di TKP, sementara Salamah, putra korban, dan Abu Hasan terluka. Lebih lanjut, Subagio menjelaskan saat polisi hendak membawa jenazah korban ke puskesmas sempat mendapat penolakan dari keluarga korban dengan alasan mereka khawatir nantinya proses pemakamannya dilakukan secara protokol COVID. Namun setelah diberi penjelasan bahwa pengambilan visum dilakukan sebagai syarat mendapatkan asuransi, akhirnya mereka mempersilahkan polisi membawa jenazah korban. Dari hasil olah TKP, posisi yang tidak menguntungkan ada pada pengendara sepeda motor Fiction yang kurang berhati-hati. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke unit Laka Lantas Polres Jember untuk proses lebih lanjut. Merasa tertipu hingga 13 juta lebih, seorang perempuan bernama Ratna warga Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Rabu malam terpaksa melaporkan rekannya sendiri berinisial FW warga Kecamatan Patrang ke Mapolres Jember. Kepada sejumlah wartawan, korban menceritakan terlapor yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19 meminta bantuan uang modal untuk bisnis sembako. Karena merasa kasihan, akhirnya korban memberi pinjaman sebesar 5 juta kepada korban dengan perjanjian bagi hasil. Dari perjanjian tersebut, korban sempat menerima uang bagi hasil selama 4 kali dari korban dengan nominal 900.000 dan 600.000. Selang 2 bulan kemudian, terlapor kembali meminta tambahan modal kepada korban. Karena sudah percaya, korban langsung mengirim uang kepada terlapor hingga total mencapai 13 juta rupiah lebih. Sejak bulan Juli lalu, lanjut Ratna, terlapor tidak lagi mengirimkan bagi hasil dari bisnis sembako tersebut. Karena sulit dihubungi, akhirnya korban mendatangi rumah terlapor. Saat itulah terungkap bahwa terlapor tidak pernah berbisnis sembako. Bahkan sejak lebih sebulan terlapor sudah meninggalkan rumah. Lebih jauh, Ratna menjelaskan sebelum akhirnya berganti nomor telepon, terlapor sempat memberi kabar sedang ada kerjaan di luar Jawa. Namun setelah itu terlapor tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.